Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu mari siapkan hati dan pikiran kita untuk melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dari rumah, Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dari PKJ 1 ayat 2 ayat 1. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat 33 sampai 34. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dengarlah hukum Allah yang terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sini ke
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita merendahkan diri kita dalam pengakuan dosa. Setiap kita hendak mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Kita lakukan secara bersautan. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Di dalam kesesakan, kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai berita anugerah pengampunan dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada kita semua yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Mari bersama kita berdoa untuk memasuki pemberitaan firman Allah. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Allah menyertai kami, Allah mengasihi kami, dan biarlah kami mengalami penguatan dan selalu diberikan pengharapan akan hari esok di tengah hari-hari yang kami jalankan. Roh Kudus membimbing kami mengerti kehendak-Mu di dalam kami membaca kitab suci kami, merenungkan sebagai firman Allah. Kami mohon ya Allah, berkatilah kami dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka kitab suci kita dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Beginilah kesaksian penulis kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendatangi mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka,
apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada umumnya kita tidak suka kepentingan kita terganggu. Kita bisa kesal, sedih, dan bahkan marah. Misalkan Bapak Ibu Saudara, ketika Anda mau makan pizza di restoran, lalu dibilang tunggu ya 10 menit, Anda pun akan duduk menunggu pesanan itu. Setelah menunggu 10 menit, ternyata nggak datang juga. Lalu Anda tanya, kenapa? Mereka bilang 15 menit, dan Anda tunggu lagi 15 menit. Ternyata belum datang juga. Lalu Anda tanya kenapa? Dan mereka bilang, tunggu ya 1 jam lagi. Kira-kira apakah Anda masih akan nunggu 1 jam lagi untuk pizza itu?
Bisa jadi justru Anda jadi kesal, marah, karena ternyata terlalu lama menunggu 1 jam. Dan Anda meninggalkan restoran pizza itu. Karena bagi Anda sia-sia waktu untuk menunggu tanpa hasil. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang mendapati kepentingannya terganggu, ketika apa yang dia inginkan tidak tercapai atau terhambat, biasanya dia akan sedikit kesal. Dan Anda akan mencoba mencari cara bagaimana bisa kembali mengupayakannya. Tetapi ketika memang tidak ada lagi harapan, yang ada kita akan bersedih dan mungkin berputus asa, Bapak Ibu Saudara. Itu berarti setiap hal yang orang lakukan memang bisa jadi karena ada kepentingan untuk diri sendiri. Memang tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Kayaknya nggak mungkin deh kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa punya kepentingan dari itu, tanpa mengharapkan hasil dari itu. Tidak mungkin tanpa pamrih. Biasanya orang menanti apa yang dia bisa dapat dari yang sudah dia lakukan atau dia perjuangkan, dan akan marah kalau ternyata gagal atau dikecewakan. Memang tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah memang selalu kepentingan Anda yang menjadi perhatian dan perjuangan Anda? Apakah memang selalu ada kepentingan sendiri, pribadi, untuk sebuah perjuangan yang Anda lakukan selama ini? Kalau memang itu, Bapak Ibu Saudara, maka bisa kita mengerti kenapa ada orang yang seringkali lamban memberikan respon bila sesuatu itu tidak ada kepentingannya di situ. Tidak ada yang mereka dapat di situ. Mereka tahu tapi mereka cuek dan masa bodoh. Seolah tahu tapi nggak mau tahu. Jangan-jangan mereka hanya mengejar status, gengsi, penghormatan, pujian, ketimbang berlelah melakukan tugas dan kewajibannya, sekalipun mungkin tidak ada kepentingan yang dia dapat di situ. Di sini, Bapak Ibu Saudara, realita kebersamaan kita memang kita mendapati kondisi yang seperti itu, atau mungkin Anda sendiri demikian. Pada ayat 21 kita mengetahui ada harapan para murid Yesus bahwa Yesus bisa membebaskan bangsa Israel. Harapan mereka untuk mendapatkan pembebasan lewat perjuangan Yesus. Tetapi ternyata Yesus mati di kayu salib tanpa berbuat lebih. Itu meninggalkan duka mendalam buat mereka, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Sebab sepanjang mengikuti Yesus, mereka tahu bahwa ayat 19 mengatakan Yesus ini adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa Israel. Sepanjang dua murid ini mengikuti kemana Yesus pergi, melayani, memberitakan firman Allah, mereka melihat dan menyaksikan betapa pribadi Yesus punya karisma. Dia punya masa, dan dia nabi berkuasa dalam setiap pekerjaan dan perkataannya. Maka secara historis Yesus, sejarah Bapak Ibu Saudara, memang dicatat bahwa sangat kuat kerinduan mereka. Yesus bisa menjadi pemimpin yang membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Romawi. Mereka punya kepentingan pada Yesus karena Yesus mampu melakukan hal itu. Yesus bisa memenuhi kepentingan mereka sebagai bangsa Israel untuk mengalami pembebasan.
Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara, sayangnya Yesus tidak melakukan hal itu. Bisa dibayang kekecewaan para muridnya. Malah ketika ditangkap dia diam dan tidak melawan, malah membiarkan dirinya untuk silakan tangkap, dan membiarkan dirinya menuju hukuman mati sampai salib yang memang ternyata sudah dirancangkan oleh imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi. Pupus sudah harapan 3 tahun ikut Yesus dengan keinginan mengalami pembebasan lewat perjuangan Yesus, tetapi dia yang diharapkan diam 1000 bahasa tanpa perlawanan, dan bahkan dipermalukan, dihina, bahkan dibunuh di kayu salib. Ini sangat memukul hati para murid, terutama 2 orang yang sedang ke Emmaus. Kenapa dia diam? Kenapa dia nggak memberontak dan melawan? Kami siap mendukung. Kekecewaan tidak terhindar Bapak Ibu Saudara, karena harapan tinggi itu tidak tercapai. Secara psikologis semua kita bisa merasakan akhirnya yang ada duka, kesedihan. Bahkan disebut dalam bacaan kita, sepanjang jalan mereka ke Emmaus, muka mereka muram. Mereka gak semangat lagi. Bahkan kalau disebut ke kampung Emmaus, meninggalkan kota Yerusalem, artinya apa? Mereka meninggalkan murid-murid Tuhan yang di kota Yerusalem sedang berkumpul. 11 murid itu, 2 orang ini meninggalkan teman-temannya. Oleh karena bagi mereka buat apa lagi bertahan di kota Yerusalem, sekalipun kumpul bersama dengan 11 murid Yesus di sana. Toh Yesus sudah mati Bapak Ibu Saudara. Perjuangan sudah selesai, malah gagal. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini kita paham ya, kenapa muka mereka muram. Mereka soalnya gak lagi punya semangat melanjutkan hidup di kota Yerusalem. Mereka meninggalkan kota itu, memilih ke sebuah kampung Emmaus. Mungkin mereka ingin menghilangkan atau sebuah harapan waktu di Yerusalem itu yang gagal. Tetapi kalau kita perhatikan, ternyata kondisi sedih itu telah menutup apa yang mereka dengar sendiri tentang berita Yesus hidup. Ayat 23 menyebutkan bahwa perempuan-perempuan dari kalangan mereka memberitahu kubur kosong. Bahkan malaikat memberitahukan bahwa Yesus hidup. Tetapi perhatikan, mereka mencatat, iya, Yesus hidup. Di saat mereka mendapatkan kabar itu, ternyata tidak ada yang melihat bukti Yesus hidup Bapak Ibu Saudara. Tidak ada realita mereka melihat Yesus. Ini memang membuat mereka tidak terpengaruh dengan berita itu. Kesedihan tetap menguasai mereka, kekecewaan. Tetapi kalau kita perhatikan berikutnya dalam perjalanan ke kota Emmaus, ke kampung Emmaus itu Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-32, ada sesuatu yang menarik terjadi di antara mereka. Bahwa ketika ada seorang asing yang ikut bersama dengan mereka, dalam sebuah percakapan itu mereka mendapati orang asing itu menjelaskan tentang kitab suci dan tentang pribadi Mesias, sosok yang diharapkan dan bagi mereka itu pada Yesus akan membebaskan mereka, bangsa mereka, dari penindasan bangsa Romawi. Dan orang asing ini begitu giat menyampaikan, begitu semangat memberitakan, menjelaskan tentang isi kitab suci, kitab para nabi. Dan ternyata tidak hanya sampai di situ. Seorang asing ini ketika mereka hendak bermalam di sebuah rumah, masih mau memberikan diri melayani mereka. Melayani meja seperti mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada kedua orang ini, Bapak Ibu Saudara.
Pengalaman ini menarik karena dua orang ini merasakan hal yang berbeda. Kalaupun mereka bersama dengan orang lain dalam sebuah perjalanan, suasana hati mereka berbeda. Ketika mereka membiarkan orang asing ini menceritakan semua tentang isi kitab suci, tentang Mesias itu, menceritakan tentang firman Allah, dan bahkan membiarkan orang asing ini melayani mereka, suasana hati mereka berbeda, perasaan mereka berbeda, Bapak Ibu Saudara. Dan sampai mereka mengerti kenapa mereka mengalami kondisi itu, suasana seperti itu, yang pada akhirnya kita baca pada ayat yang ke-31. Mereka langsung teringat siapa orang asing ini, siapa sosok orang ini, yang mungkin gak asing lagi kemudian ketika mereka tahu cara berbicaranya, cara menjelaskan, dan cara melayani para muridnya. Bahkan teringat pada jamuan makan malam, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan membagikan. Itu Yesus. Ini yang sontak membuat mereka harus mengakui ada satu pengalaman lain, dan pengalaman ini nyata, bahkan lebih nyata dari kekecewaan mereka, Bapak Ibu Saudara, lebih nyata dari kesedihan mereka yang telah mereka alami sebelumnya. Itu Yesus. Dua orang ini mengalami satu perjumpaan yang unik. Dan ketika mereka sadar itu Yesus, dikatakan Yesus lenyap dari antara mereka. Sampai pada bagian ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa memperhatikan sungguh-sungguh. Satu sisi mereka sedang mengalami kekecewaan, ya. Mereka selalu muram sepanjang perjalanan, iya. Tidak bisa terhindar. Karena 3 tahun pengalaman yang sangat besar untuk seorang Yesus yang membebaskan itu sirna oleh sebuah kematian di mana mereka gak bisa berbuat banyak untuk menolong dan melawannya. Mereka hanya bisa kesal. Mungkin mereka sedih terlalu dalam dan membuat mereka berputus asa. Itu bukan rekayasa, itu bukan ilusi. Itu pengalaman yang sangat-sangat tidak menyenangkan bagi mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin sebenarnya dalam kondisi itu mereka ingin lepas dari itu, ingin bebas dari kondisi itu, nggak lagi bermuka muram, nggak lagi sedih, tapi nggak bisa. Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ini seolah menjadi satu pergumulan manusia dalam hidup ini. Ketika nggak bisa lepas dari yang dia nggak sukai, dia tidak berdaya. Tetapi kemudian yang kita tadi baru perhatikan dalam bacaan kita, bahwa kalau ada pengalaman yang baru dialami oleh dua orang ini, ketika mereka membiarkan orang asing itu berbicara tentang firman Allah, berbicara tentang kebenaran firman Allah, saudara Bapak Ibu, suasana hati mereka dipenuhi sukacita memuliakan Allah. Mereka nggak lagi mikirin tentang kepentingan mereka yang sudah gagal, harapan bangsa Israel yang sudah gagal, kekecewaan yang sudah amat sangat yang mereka alami. Beralih, mereka merasakan ada satu harapan, bahwa kehidupan ini bukan lagi hanya memperjuangkan kepentingan diri sendiri, keegoisan sendiri, tetapi ketika melihat ada kepentingan lain, yaitu kepentingan memuliakan Allah, kepentingan untuk memperhatikan firman Allah, memperhatikan apa yang Allah inginkan dalam hidup kita, mendengarkan Dia, membiarkan suaranya kita dengar dan kita aminkan, Bapak Ibu Saudara. Di sini para murid Yesus, dua orang ini, ketika dia kembali ke Yerusalem dalam suasana sukacita, suasana yang penuh dengan harapan, dan di saat itu yang ada adalah mereka akan menyaksikan
betapa Allah itu betul-betul nyata, dan mereka wajib memuliakan Dia dengan memberitakan kebenaran dalam kehidupan kebersamaan. Apa yang kita bisa temukan di sini Bapak Ibu Saudara? Benarlah yang disebut Matius pasal 6 ayat 33, saya bacakan. Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sangat jelas yang Yesus inginkan ketika bersama dengan para muridnya. Bahkan Tuhan yang kita imani sepanjang hidup kita, yang Dia mau untuk kita lakukan adalah utamakan kepentingan Tuhan. Dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dahulukan, itu penting, itu utama. Perjuangkan. Perjuangkan itu dengan segala daya dan upaya kita. Tapi jujur ya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya bagian ini kadang hanya selewat. Karena kita nggak ngerti maksudnya apa sih mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya memang kita nggak akan ngerti dan nggak mau ngerti. Oleh karena diri kita mungkin sampai hari ini target hidup kita adalah kepentingan kita tetap terjaga. Kita nggak mau diganggu sama orang. Kita nggak mau dihina, diremehkan, bahkan tidak dihargai. Yang kita mau semua, yang kita inginkan berhasil. Bahkan coba cek, setiap doa-doa kita, permohonan kepada Allah, terkadang doanya apa? Penuhi kepentinganku Tuhan. Bahkan sampai ada orang yang mungkin hari ini berpikir, wah masih banyak syafaatku yang belum dikabulkan Tuhan. Coba cek deh Bapak Ibu Saudara, oma dan opa, om dan tante, anak-anak, remaja muda. Setiap yang kita inginkan, orang bilang bawa dalam doa. Tapi jujur, kalau kita buat list jumlah permohonan, ada aja yang belum. Dan kita akan terus doakan itu. Salah nggak? Nggak salah. Silakan doakan terus, nggak apa-apa. Boleh kok, mintalah, carilah, ketoklah. Tetapi apakah keseharian kita pun dalam doa hanya sekedar memikirkan permohonan kita untuk dipenuhi? Ini sepanjang usia kita sampai hari ini, apakah hanya berpikir, Tuhan pikirkan saya, Tuhan perhatikan saya, Tuhan saya yang lebih utama. Jadi jangan-jangan Tuhan bagi kita adalah sebagai pelengkap pemenuhan kebutuhan hidup kita. Tidak untuk kita mengatakan hal yang jelek. Jangan-jangan Tuhan itu hanya pembantu kita memenuhi keinginan kita. Saudara Bapak Ibu, coba perhatikan seberapa banyak doa yang kita ucapkan, doa syukur, doa terima kasih, bahkan diucapkan di saat Anda sedih, Anda kecewa, Anda marah, realita yang sedang terjadi bahkan di saat ini dalam COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara. Walaupun orang bilang, apa yang mau disyukuri? Apa yang bisa bikin kita senang dalam doa kalau ini belum berlalu pergumulan kita? Ternyata pada bagian ini, carilah dahulu kerajaan Allah, nggak segampang untuk kita dengar. Dan akhirnya kita nggak mau tahu. Ini kan yang bisa dialami oleh dua murid Tuhan itu. Mereka tahu Tuhan pernah mengajarkan firman Allah begini, begitu. Mereka lihat Tuhan buat mujizat. Mereka tahu Tuhan itu luar biasa berkarisma. Tapi nggak cukup membuat mereka mengaminkan. Mereka cuma senang menyaksikan, tapi tidak mengaminkan. Kenapa? Kalau berani mengaminkan, maka apa yang diminta lewat Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, pasti akan kita pilih dan utamakan. Jadi jangan kaget kalau ada banyak kita kecewa terus. Kalau kita ngomong sama orang adalah tentang keluhan-keluhan kita,
usaha kita yang susah, pekerjaan kita, kesehatan kita. Betul, semua kita butuh kehidupan yang lebih baik, sandang pangan dan papan. Dan betul, kita ingin curhat akan persoalan kita, silakan ngomong pada banyak orang. Tetapi ketika Anda seorang yang percaya, ketika Anda mengatakan saya seorang Kristen, di mana Tuhan Anda imani di situ. Saya nggak untuk menghakimi setiap orang, tapi firman Allah ini mempertegas, jangan-jangan kalaupun kita berkata aku Kristen, aku seorang yang percaya, itu cuma status belaka. Anda cuma tempelkan dalam hidup Anda dan orang tahu itu identitas Anda, tapi Anda nggak berani untuk mengimani itu. Kenapa? Kalau itu Anda lakukan, kita harus menyangkal diri kita. Itu sangat nggak enak, Bapak Ibu Saudara. Menyangkal diri itu sangat nggak enak, nggak nyaman, gelisah. Ini realita lain yang kita harus juga hadapi. Keberanian mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, itu sama dengan kita harus menghapuskan semua harapan kesenangan untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda harus capek berlelah melayani, berlelah berbuat baik, itu nggak bicara soal pengorbanan Anda. Anda hitung, saya udah capek nih, udah berkorban begini begitu, pelayanan saya, kebaikan saya. Ketika Anda masih menghitung setiap kebaikan Anda, sebenarnya Anda tidak sedang melayani Tuhan. Kalau dibilang saya melayani Tuhan, layani bukan dengan merasa sudah berkorban, tetapi melayani dengan bersuka cita. Ini yang orang lupa, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kaget orang menghitung-hitung kebaikannya dan marah kalau kebaikannya tidak diperhatikan orang. Kenapa? Jangan-jangan kalaupun dia berkorban, dia bukan oleh karena sukacita mengerjakannya. Mari kita cek semua kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai hari ini pun dalam pergumulan COVID-19, jangan-jangan keluhan-keluhan kita, persoalan yang kita sampaikan, yang kita merasa sudah berkorban buat Tuhan, tapi kita nggak mendapatkan yang terbaik untuk kehidupan kita. Jangan-jangan memang sepanjang kita menjadi orang Kristen, sepanjang kita menjalani agama kita, kebaikan yang Allah minta, peraturan-peraturan yang ada, ketentuan agama tidak dilakukan dengan sukacita, tidak penuh syukur, tetapi ada kepentingan tersembunyi yang suatu waktu dia akan tuntut Tuhan penuhi dari apa yang sudah kita kerjakan. Stop, stop Bapak Ibu Saudara, stop. Bukan seperti itu kita di hadapan Allah. Dan jangan perlakukan Tuhan seperti itu. Dia ada untuk rencananya, dan dia meminta kita ikuti rencananya, ikuti keinginannya, kenalah dia. Mari pada saat ini firman Allah mengajak kita, dengan segala pergumulan diri kita yang gak bisa mungkin dijelaskan dengan baik, tetapi perkenankan, bahkan di masa COVID ini, tetap membuka diri Anda kepada firman Allah. Buka hati Anda, buka telinga Anda kepada kebenaran firman Allah. Perhatikan perkataan-perkataan Tuhan dalam kitab suci. Apa yang dia ingin kita lakukan? Coba pelajari. Di masa COVID-19 ini, ketika Anda di rumah, merenungkan pergumulan yang gak bisa terelakkan dan sampai kapan ini, tetapi jangan tutup ketika seorang asing memberitahukan tentang kebenaran firman Allah, dan dia tetap memperhatikan hidup kita, melayani kita, memberikan nafas kehidupan, memenuhi segala kebutuhan kita dengan amat walaupun terbatas, memberikan satu keindahan setiap hari yang kita bisa jumpai, sebuah gerak yang kita bisa jangkau walaupun terbatas,
Perhatikan orang asing itu. Dan kalau ternyata kalau kita sebut orang asing itu nyatanya adalah Tuhan Yesus, maka betul betapa Tuhan tidak meninggalkan kita dalam kondisi yang seperti ini sekalipun. Dia menghampiri Anda dan saya. Dia ingin merasakan betapa kita melihat Yesus yang hadir itu dengan sukacita, dengan penuh syukur, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Menggerakkan diri kita, meninggalkan keterpusakan dari keegoisan kita kepada apa? Lihat dunia ini, lihat sekitar kita, apa yang Tuhan ingin kita buat, kita lakukan sekarang. Gerakan-gerakan yang menyatakan kesaksian iman kita, Bapak Ibu Saudara. Dia akan menggerakkan kita seperti dua orang ini. Nggak lagi capek, walau harus kembali ke kota Yerusalem, karena hidupnya dipenuhi sukacita. Sehingga mari Bapak Ibu Saudara pada pagi ini, kalau kita harus tetap mengerjakan tugas-tugas kita, apa yang memang harus kita perjuangkan, jangan lakukan karena merasa sudah berkorban, tetapi lakukan dengan penuh sukacita bersama Tuhan yang tetap ada menyertai kita. Terbukalah, lihatlah apa yang sekitar ingin Anda lakukan, adalah Anda di situ. Tunjukkan kasih Anda. Jangan diam, jangan tahu tapi tidak mau tahu. Tuhan memberkati Anda di setiap langkah mengutamakan Dia dan kerajaannya. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian atas nama jemaat. Persilakan dari Pak Cino. Sisi
Mari bersama kita diundang untuk berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah yang Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dari darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan Bu kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi bagi kita semua dan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online di kediaman masing-masing. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Pendeta Thomas Rarjo Priartono. Terima kasih Pak Pendeta. Kepada pemain musik dan setiap bagian dari kita yang ikut ambil bagian untuk ibadah online pada minggu ini. Bapak Ibu sekalian, untuk kehadiran ibadah online, Bapak Ibu dapat mencantumkan kata hadir dalam kolom komentar untuk keperluan pendataan ibadah online. Demikian juga bagi Bapak Ibu yang memberikan kolekte atau persembahan minggu yang melalui transfer Bank BNI atau BCA, mohon Bapak Ibu juga dapat memberikan informasi konfirmasi kepada bagian keuangan. Untuk anggota jemaat yang berulang tahun dari 26 sampai 2 Mei, atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun
Nas ulang tahun terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk warta keuangan, Bapak Ibu bisa melihat dalam warta jemaat, dan apabila ada koreksi atau tambahan bisa menghubungi Majelis Jemaat. Demikian warta selama sepekan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati dalam doa. Bapa di surga, tetap kuatkanlah kami umat-Mu di tengah menjalani kehidupan atas dampak COVID-19 yang sangat-sangat membuat secara jujur memang kepentingan setiap kami, kebutuhan hidup kami terganggu dan bahkan terancam. Ada banyak orang yang tidak lagi bekerja karena menerima diputus pekerjaan. Bahkan usahanya berhenti, semua terhenti. Tidak ada yang bisa dilakukan lebih selain hanya menerima kenyataan ini. Kesehatan yang terganggu, sakit dan penyakit yang dirasakan. Apapun yang kami hanya bisa berteriak, nangis, sedih, dan mungkin bahkan menyalahkan Tuhan seolah Engkau tidak ada dan tidak berbuat sesuatu untuk melegakan kami, untuk kami bisa mengatasi semua ini dan terbebas. Bapa, izinkan biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan iman kami. Tetaplah Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam setiap kehidupan pribadi maupun kebersamaan di rumah setiap kami. Aktivitas yang terbatas ini, biarlah Roh Kudus-Mu menjangkau kami dan tetap menghadirkan kebenaran firman Allah. Dari apa yang sudah kami tahu dari kitab suci yang kami miliki, setiap pemberitaan firman yang kami dengar sepanjang menjadi orang Kristen, biarlah Roh Kudus kembali mengingatkan kebenaran itu tidak akan berubah. Dan ketika Tuhan berbicara untuk kami, memperdengarkan kehendaknya buat kami, itu tidak maksud mengabaikan kebutuhan kami, kepentingan kami. Justru menyadarkan kami apa yang Allah inginkan. Kepentingan Allah tidak boleh kami matikan. Tidak boleh diri kami menutup dari semua itu. Namun justru pada kondisi ini kami merasakan bahwa sungguh Allah bekerja. Tuhan menjangkau setiap pribadi lepas pribadi. Di tengah rasa sedih, putus asa dan kecewa dan gak tahu lagi mau buat apa, Tuhan dengan kuasanya hadir dalam kehidupan setiap pribadi. Dan di sini Bapa izinkan juga bila kami harus mengatakan kami bersyukur, kami mau bersuka cita di dalam kasih Tuhan. Engkau menggerakkan hati kami, bahkan dalam kondisi kami pun menyaksikan ada banyak orang-orang yang peduli kepada sekitarnya, yang mengulurkan tangannya, mengasihi, menolong, meringankan beban sekitar, melayani. Ada satu hal yang Allah tetap ingin kami kerjakan di tengah-tengah pergumulan kami, membuka mata untuk sebuah harapan. Masih ada kehidupan di setiap pelayanan yang kami lakukan. Kasih kami, kebaikan-kebaikan kami, bahkan menyaksikan iman kami. Bapa, kami percaya setiap orang yang terbeban dalam kasih tidak akan berkurang semangatnya dan sukacitanya. Kami mengerjakan semua ini karena kami percaya kami hendak mendahulukan kepentingan Allah, kebenaran Allah, dan biarlah kami boleh mengalami dalam kehendak Allah apa yang Kau ingin kami terima, yang hendak Engkau berikan kepada kami, yang hendak Kau tambahkan kepada kami. Itu adalah kasih anugerah-Mu semata, kehendak-Mu saja, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat semua ini. Kami terus berjalan
dalam hari yang kau berikan dengan iman yang tak pernah surut, namun semakin disemangatkan dan disaksikan untuk semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini dan bersama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami, dan janganlah dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita memberikan ungkapan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan pada hari ini bersama-sama. Nas persembahan pada hari ini yaitu terambil dari Mazmur 96 ayat 8, berkata demikian: berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jika Bapak Ibu akan memberikan persembahan syukur maupun ibadah persembahan bulanan atau persembahan minggu pada hari ini dalam ibadah online, Bapak Ibu atau jemaat semuanya bisa memberikan melalui transfer ke nomor rekening yang ada tertera di layar depan, yaitu nomor rekening atas nama BNI, Bank BNI 46 atas nama Gereja Kristen Pasundan Kramat dengan nomor rekening 0800 341848. Saya ulangi, BNI atas nama Gereja Kristen Pasundan Kramat 0800 341848 serta BCA atas nama Jeremia Aliambar dengan nomor rekening 3070 207 655. Saya ulangi kembali lagi, 3070 207 655, atau bisa juga dapat disampaikan melalui majelis yang ada di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Sambil persembahan kita berikan, Bapak Ibu menyanyikan pujian Betapa Hatiku sampai persembahan selesai diberikan. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur padamu ya Bapa, di tengah-tengah pergumulan kami saat ini Tuhan, kami selalu merasa bersyukur karena penyertaan-Mu begitu indah pada kami hingga saat ini. Di dalam kebersamaan kami hari ini Tuhan, kami memberikan persembahan pada saat ini Bapa. Biarlah persembahan syukur yang boleh kami berikan pada hari ini Tuhan, biar itu menjadi berkat dan menjadi mendukung di dalam pekerjaan-Mu di tengah-tengah umat-Mu di Gereja Kristen Pasundan Kramat ini Bapa. Pakai persembahan ini Tuhan sebagai alat-Mu, serta Engkau berkati kami memberikan pada hari ini Tuhan, seturut dengan apa yang Engkau sudah nyatakan bagi kami hidup ini. Terima kasih Bapa, ini persembahan kami, ini permohonan kami, di dalam kasih Kristus kami naikkan syukur dan doa ini. Amin.
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan Anda dan saya dan kita susah untuk diatasi dengan mudah. Selalu menjadi bagian yang kita gumulkan sampai kapanpun. Tetapi mari, jangan tutup suara Tuhan. Jangan tutup keinginan Tuhan untuk kita lakukan. Alami sebuah kasih Tuhan yang kita akan lakukan dengan setia bila Ia meminta kita melakukannya. Mari kita respon dengan semangat, Tuhan mengutus kita. Mari kita terima berkat-Nya. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus melimpahi saudara sekalian sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin.